Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, senang kembali bersama dengan saudara. Dan sebelum kita mulai, kita sejenak berdoa. Tuhan,
gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Sing it, our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Oh yes. Ya, kita berjumpa kembali dalam Deep Talk with Pastor, saudara. Sebelum kita mulai program ini, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh kembali dalam Deep Talk with Pastor, ada dasar Alkitab kami, Tuhan. Dan kami siap diberkati Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Tuhan. Berikan hikmat-Mu, marifat-Mu kepada kami semuanya. Sehingga ketika kami membaca ayat demi ayat, apa yang ada dalam Markus 13 pada malam hari ini, ayatnya begitu terang benderang dan kami diberkati semuanya dan dimampukan nantinya oleh Roh Kudus untuk menjadi bukan semata pendengar firman, tapi juga pelaku firman. Bicara kepada kami semua, Tuhan, ajar kami kebenaran yang siap diberkati, katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Ya, kita siapkan Alkitab kita, saudara. Markus 13, hari ini kita ngebahas Markus 13, berarti ya tinggal 3-4 pasal lagi, karena Markus sampai 16 kan, saudara ya. Sebentar lagi kita selesaikan Injil Markus dan kemudian kita nanti akan masuk dalam surat 1 Petrus, saudara ya, yakni yang berkaitan dengan Markus. Karena sudah saya jelaskan di awal bahwa saya sangat percaya Injil Markus itu adalah Injil yang dipengaruhi oleh Petrus ya, oleh teologi Petrus, sehingga Injil Markus menurut saya ya mungkin dekat ya, sangat dekat dengan Injil Petrus. Jadi dengan belajar 2 kitab ini, 3 kitab tulisan Petrus, saudara ya, kita terbukalah wawasan kita di Markus 1-2 Petrus. Kita mengerti bagaimana teologi dari Rasul Tuhan yang luar biasa yang namanya Petrus atau Kefas ini, saudara, yang artinya batu karang ya. Kita siapkan Alkitab kita dan sama-sama kita siapkan juga hati kita. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, sudah ada bantuan di di Alkitab di layar saudara ya. Markus 13 ya, perikopnya bait Allah akan diruntuhkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tulisan ini terlalu kecil gitu ya, coba kita buka Alkitab kita masing-masing supaya Bapak Ibu juga ikut bisa membaca ya bersama dengan saya. Bait Allah akan diruntuhkan, pasal 13 ayat 1. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu bata pun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ini nubuatan Yesus tentang bait Allah yang megah, yang memang ketika dipugar oleh Herodes Agung di beberapa puluh tahun sebelum peristiwa ini, sekitar 40-an tahun sebelum ini, 50-an tahun sebelum ini ya.
bait Allah itu memang besar sekali ya. Saya bilang mungkin kemewahannya tidak seperti bait Allah Salomo, tapi kemegahannya atau kebesarannya atau ya luasnya itu lebih lebih luas kata banyak teolog. Bait Allahnya Herodes Agung ini ya, dan begitu kokoh meskipun luas dan megah gitu ya. Batu-batunya kuat, kata Tuhan Yesus, tidak ada satupun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lainnya. Semuanya akan diruntuhkan. Dan memang tidak ada lagi batu di bait Allah ya. Batu yang menjadi dasar dari bangunan bait Allah. Yang sekarang tersisa yang namanya tembok ratapan itu pun tembok bagian luar, bukan tembok bait Allahnya. Semua gedung bait Allah itu hancur, tinggal sisi tembok di sebelah barat ya, yang kita sebut sebagai tembok ratapan itu yang masih ada, tapi bangunannya sudah benar-benar hancur. Dan apa yang sekali lagi yang dinubuatkan oleh Tuhan pasti tergenapi ya. Kalau nubuatan itu pasti tergenapi, nggak mungkin tidak tergenapi ya. Jadi kalau ada orang ya sering mengaku ini nubuatan dari Tuhan, dia berkata dari Tuhan, terus apa yang diucapkannya itu tidak terjadi ya. Sudah yang diucapkannya itu hanya global saja tidak terjadi, apalagi kalau dia mengucapkan secara presisi, secara mengerucut, secara detail gitu, terus tidak terjadi ya. Ini bukan nubuat namanya, tapi lubuat, saudara. Jadi ya harus diperhatikan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang mengaku hamba-hamba Tuhan yang modelnya seperti ini, saudara ya. Jadi pintarlah dan dewasalah sebagai orang Kristen gitu, saudara ya. Lanjut. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya? Kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya." Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan banyak datang orang akan memakai namaku ya, dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Jadi ketika Yesus sudah di luar lagi bait Allah ya, kemudian ada di Bukit Zaitun, tempat favoritnya kalau dia ada di sekitar Yerusalem selain bait Allah, karena kitab Injil selalu kalau Yesus ada di Yerusalem ya nggak di bait Allah, di Bukit Zaitun, nggak di bait Allah, Bukit Zaitun, kalau nggak di Bukit Zaitun di bait Allah. Cuma dua tempat itu yang menjadi tempat favorit Tuhan. Dikatakan Bukit Zaitun posisinya tuh yang berhadapan dengan bait Allah. Jadi Yesus itu, Bukit Zaitun namanya bukit ya, ada yang sisi timur, barat, utara, selatan gitu ya. Dan Yesus lagi berada di sisi Bukit Zaitun. Ini menarik sekali ya, presisi ya, penggambaran Markus. Yesus dan murid-muridnya sedang duduk di sisi Bukit Zaitun yang berhadapan atau seberang-seberangan dengan bait Allah ya. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Jadi menarik di sini ada 4 orang ya yang ngobrol di sini ya. Biasanya kan cuma 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tapi di sini ada Andreas. Dan kalau kita membaca memang panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya, Andreas bisa jadi adalah besar kemungkinan, bahkan menurut saya adalah murid yang paling awal ya. Di antara 12 rasul itu mungkin Andreas adalah murid yang pertama yang mengikut Yesus ya. Andreas dan salah satu temannya yang kemudian juga menjadi rasul, karena itu yang dikatakan di Injil Yohanes. Kemudian Andreas baru mengajak Petrus ya, dan yang lainnya mengikuti ya. Dan mereka bertanya apa yang terjadi, apa tandanya ya, kalau berkaitan dengan ayat di atas, kalau bait Allah itu nanti akan dihancurkan batu-batunya itu ya. Dan Yesus berkata kepada mereka, bukan menjawab sebenarnya, karena pertanyaan mereka kan, bila mana itu akan terjadi, kapan itu bait Allah akan hancur itu ya, apakah tandanya? Jawaban Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang yang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Dan inilah jawaban Tuhan Yesus, ya. Bahwa dijawab bukannya nanti tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tapi Yesus berkata, waspadalah, akan banyak penyesat. Akan datang orang nanti memakai namaku. Dan bahkan berkata, aku adalah utusan Dia. Aku adalah hamba Tuhan. Aku adalah pelayan Tuhan. Aku adalah nabinya Tuhan. Dengarkanlah umatku, inilah sabdaku. Itu kata Tuhan melalui aku. Kurang lebih gitu ya. Dan orang-orang ini menyesatkan banyak orang. Dan hari ini kalau saya lihat, maafkan saya lepas dari tidak ingin menyindir siapa-siapa, tapi faktanya ketika akhirnya hamba-hamba Tuhan yang ketahuan sebagai nabi palsu itu belangnya, ya kan begitu ya. Ya, ketika akhirnya ketahuan belangnya, terus kita flashback mundur ke belakang, itu dia berhasil menyesatkan banyak orang. Pengaruhnya luar biasa. Hamba Tuhan yang bisa mengelabui jemaat dengan memakai jubah anak domba padahal adalah serigala. Itu ketika ketahuan bahwa dia serigala, itu dia sudah memakan banyak korban, ya, sudah menyesatkan banyak orang. Dan hari-hari ini, ya, jangan tersinggung kalau dengar ini, saudara. Ini hanya firman Tuhan, ya. Kalau kau merasa kau adalah hamba Tuhan yang benar dan kau bernubuat-nubuat yang benar, ya silahkan saja, yakinlah dengan itu. Tapi kalau kau merasa bahwa yang kau kerjakan itu emang fake atau palsu, ya kau sengaja ingin mencari popularitas, mencari massa untuk kau keruk kekayaan mereka, harta benda mereka untuk memuaskan dagingmu, perhatikan baik-baik, bertobatlah saudara, ya. Karena kau bukan saja membawa dirimu semakin terhisap dalam api neraka, tapi kau menyesatkan banyak orang. Dan sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengatakan kepada saudara yang mendengarkan saya, hati-hati dengan hal-hal seperti ini, ya. Karena Tuhan sudah berkata ribuan tahun yang lalu, ada orang-orang yang menyesatkan engkau, ya. Orang yang memakai nama Tuhan, ya, memakai nama Yesus, dan berkata, akulah hamba Tuhan itu, ya. Dan orang-orang model begini menyesatkan banyak orang. Potensi siapa? Ya orang yang berkhotbah. Siapa salah satunya? Saya. Jadi saya ngomong ini, saudara, bukan saja mengingatkan saudara, saya juga ngomong supaya saudara yang dengarkan saya terus berhikmat, apakah saya ini penyesat apa tidak. Dan firman ini juga buat saya, kalau saya sekarang ini beriman, saya adalah hamba Tuhan, saya akhirnya disadarkan bahwa saya kalau tidak menjaga hidup saya benar, berpotensi menjadi seorang penyesat. Ya, ayat 7. Dan apabila kamu mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah, supaya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahan. Selain banyak nabi-nabi palsu, ya, penyesat-penyesat yang memakai nama Tuhan begitu mudahnya dan menyesatkan banyak orang, kita akan dengar katanya Tuhan Yesus nanti sebelum masa itu terjadi, sebelum bait Allah itu hancur, akan banyak dengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Jangan kamu gelisah, ya. Jadi ini nubuatan yang tergenapi. Dan memang sebelum bait Allah dihancurkan oleh Romawi, kita membaca sejarah bahwa orang Israel dikepung, orang Israel perang, ya. Ada perang Bar Kokhba, ya. Banyak sekali perang sehingga akhirnya Yerusalem itu hancur dengan rata dengan tanah oleh biadaban Romawi di sekitar tahun 70 Masehi, ya saudara, ya. Sehingga orang Yahudi yang ada di Yerusalem itu diaspora keluar, dan termasuk gereja saat itu, ya. Akhirnya kenapa gereja menyebar ke seluruh dunia, ya karena rasul-rasul yang menjadikan Yerusalem sebagai markas besarnya itu nggak punya tempat lagi. Karena bukan cuma bicara kekristenan, tapi orang Yahudi pun dihancurkan, diusir. Mau nggak mau para rasul juga harus keluar dan terpisah satu dengan lainnya. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika, ada yang ke Asia, ya. Sehingga akhirnya kekristenan sampai kepada kita di Indonesia, negeri nun jauh di sana, gitu ya, dari titik Yerusalem. Dan itu sudah terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, ya. Tapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat.
Dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Ini juga terjadi atas murid-murid semuanya. Berapa banyak rasul yang martir dan mati di tangan para mahkamah agama atau orang-orang yang beragama saat itu, saudara. Berapa banyak rasul yang martir karena kezoliman raja-raja yang tidak menyukai penginjilan mereka, ya. Mereka mati semuanya dengan kesaksian iman mereka kepada Yesus. Ayat 10. Tapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ini yang harus dipahami kita juga, saudara, ketika kita nanti diizinkan Tuhan. Ini kan nubuatan sudah terjadi. Ini kan nubuatan Yesus tentang Bait Allah yang dihancurkan dan juga tentang kepada murid-muridnya. Tapi nubuatan itu juga bisa double penggenapan, saudara. Artinya sudah digenapi dan bisa jadi tergenapi lagi di kemudian hari. Karena kalau kita membacanya dalam perspektif akhir zaman kan belum terjadi. Meskipun Yesus spesifik bernubuat untuk murid-muridnya dan Bait Allah yang ada di depannya. Karena dia kan lagi duduk di Bukit Zaitun yang berseberangan dengan Bait Allah. Itu sudah lenyap semuanya. Saudara, Bukit Zaitun yang masih ada. Saudara berdiri di sisi Bukit Zaitun yang menghadap di situs yang diperkirakan Bait Allah masih bisa. Tapi Bait Allahnya udah nggak ada, saudara. Ya. Jadi semua dialami oleh rasul-rasul dan ini bisa double penggenapan. Artinya ya Tuhan bisa izinkan nubuatan itu terjadi 2 kali, 3 kali, ya. Yesus sudah mengingatkan kepada kita. Dan apabila ini benar-benar tergenapi, apabila ini double penggenapan dan harus terjadi kelak untuk kita, saudara, ingatlah bahwa ketika kita nanti diserahkan, ketika kita digiring karena iman kesaksian kita kepada Yesus, teruslah berkata-kata. Jangan kunci mulut lidah. Karena kau ketika berkata-kata nanti bukan kata-kata yang keluar dari hebatnya kau, pintarnya kau, tapi Roh Kudus ingin memakai itu untuk memenangkan banyak orang, untuk menginjili orang-orang yang bahkan menzolimi kita. Jadi berkata-katalah. Saya nggak tahu gimana tepatnya, saudara. Tapi yang saya bayangkan kalau saya sudah pahami ini, menyiapkan diri saya untuk itu, ketika saya nanti mengalami semua ini, Tuhan izinkan terjadi atas saya, dan saya tidak mengunci mulut lidah saya. Mungkin saya akan berkata-kata seperti ini dan bahkan lebih tajam. Kalau hari ini saya berkata-kata mungkin karena saya siapkan. Saya berkata-kata karena saya sudah mendalami. Saya berkata-kata karena dalam konteks Markus 13 sudah saya coba gumuli. Tapi nanti ketika saya mengalami apa yang dinubuatkan oleh ini dan Tuhan izinkan terjadi atas saya, ketika saya membuka mulut lidah saya digerakkan, kata-kata yang keluar itu bukan oleh saya tapi oleh Roh Kudus. Maka bahkan untuk kayak gini pun saya tidak takut untuk berkata-kata, ya. Banyak orang teman saya berpikir, sempat ada beberapa yang memberitahu saya, lu kalau ngomong tiap hari gitu, siaran tiap hari gitu, ya apa nggak kehabisan kata-kata? Saya awalnya juga berpikir apakah saya akan kehabisan kata-kata. Karena setiap hari saudara lihat saya, mungkin saudara akan bosen juga sama saya. Iya nggak sih? Tapi saya berpikir ya saya ngerjain aja ini kerjaan yang memang Tuhan berikan buat saya gitu. Dan saya suka melakukannya, kenapa nggak dilakukan? Ya. Dan terbukti udah 6 bulan ini setiap hari loh saya muncul, ya. Dan kata-kata ada aja gitu yang mengalir gitu. Yang penting mau buka mulut aja dan hati kita benar gitu untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan akan mampukan gitu ya. Nggak kehabisan kosakata gitu ya. Apakah saudara merasa kata-kata saya setiap hari itu pengulangan demi pengulangan saja? Apakah saudara mendapatkan sesuatu yang baru? Ya, saya saja merasa saya menemukan atau mengekspresikan kosakata yang cukup baru yang tidak atau jarang sekali saya gunakan di masa lalu gitu, dalam program ini. Kepasihan lidah itu semakin terasah gitu ya. Selama kita membuka mulut dan izinkan Roh Kudus memakai batang lidah kita dan pita suara kita untuk mengeluarkan kata-kata verbal yang keluar dari mulut lidah kita, saudara. Ayat 12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang anak terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Ya. Jadi situasinya pelik, saudara. Kita akan dianiaya karena iman kita, bukan saja karena
iman kita, tapi saudara kita juga menyerahkan kita. Jadi cepu. Kita dicepuin, saudara, ya. Kita diaduin gitu ya oleh saudara kita sendiri, bahkan Alkitab katakan ya, supaya kita dibunuh. Jadi kasih terhadap saudara itu memang sebentar lagi, kalau ini memang akan tergenapi di akhir zaman, dan ini double penggenapan ya, itu ya kita nggak bisa percaya sama saudara kita bahkan. Karena di zaman itu keterikatan sudah pada mamon luar biasa ya. Kasih sudah menjadi dingin. Maka yang namanya brothers and sisters itu bisa menyerahkan saudaranya, brothersnya sendiri, tanpa rasa bersalah, karena sudah terikat begitu rupanya dengan mamon. Dan hari-hari ini sudah coba kelihatan ya, bagaimana ada anak membunuh orang tua, bagaimana ada orang tua, saya baca di daerah mana gitu, memperkosa anak gadis kandungnya selama bertahun-tahun. Itu gila, luar biasa, saudara ya. Tapi terjadi ya. Meskipun yang dikabarkan di surat kabar itu cuma 1-2 kasus, tapi Bapak Ibu jangan naif gitu dan berkata, ini mah apa namanya, ya kasuistik aja. Kalau bagi saya, ya saya meskipun mengimani itu kasuistik dalam artian ya dari 1000 orang cuma 1 lah yang mengalami ini atau apa namanya, berdosa seperti ini. Tapi juga ada pandangan lain bahwa yang tampak di permukaan itu ya seperti puncak gunung es. Ya. Sebenarnya apa namanya, tinggi sekali, dalam sekali. Jadi yang kelihatan cuma puncaknya doang, tapi kedalamannya luar biasa. Jadi bisa jadi yang saya bilang tadi, anak membunuh orang tua bahkan dengan gagahnya memperkosa anak gadis kandungnya atau sebaliknya, saudara. Ya itu sudah banyak terjadi ya, secara masif. Cuma tidak tercover aja. Karena emang kan masyarakat kita masih seperti itu ya, menganggap orang tua itu apa namanya, saudara sendiri itu adalah ya keluarga yang harus dipendam jero gitu ya, sehingga ya kalau bisa ditutupi lah aib itu. Malu juga mungkin nanti dirinya di blow up. Sehingga hal-hal itu yang akhirnya kasus-kasus seperti itu tidak mencuat di permukaan, tersembunyi. Bahkan kalau ngomongin kasus-kasus yang di terbuka itu kan terjadi beberapa tahun yang lalu gitu ya. Cuma orangnya baru speak up begitu ya, setelah bertahun-tahun mengalami apa namanya, pelecehan seksual. Jadi ini sudah terjadi ya. Dan orang yang bisa bertahan menghadapi semua itu, bertahan itu apa ya, bisa menyikapinya dengan bijaksana. Sehingga situasi kayak apapun semengerikannya dunia ini, dia bisa punya hikmat dan dia bisa menyikapinya dan tidak terhisap, dan juga tidak salah dalam menyikapi. Ya, ini sebenarnya hikmat yang kita miliki itu membuat kita sebenarnya ya tadi, saudara, mestinya bisa bertoleransi. Bertoleransi bukan terhadap apa dosanya ya, tapi terhadap orang berdosanya. Ya, saya tidak apa namanya mendukung ya lesbianisme, homoseksual, LGBT. Saya tidak mendukung transgender. Saya tidak mendukung dan tidak akan pernah mensupport poligami. Saya tidak mendukung dan tidak mensupport free sex. Ya, bagi saya yang saya imani itu jauh dari kebenaran yang saya imani. Tapi ketika saya bertemu dengan orang-orang yang masih terikat dengan hal itu, saya tidak akan jauhi orang-orang seperti itu. Saya berusaha untuk coba memposisikan diri tidak dekat, karena saya tahu saya lemah. Ya kan? Roh kuat, daging lemah. Tapi saya tidak menjauhi. Artinya saya berusaha coba untuk memposisikan diri dengan benar. Tidak bergaul, tidak juga memusuhi. Supaya ketika saya ada di posisi ini, kalau misalnya Tuhan izinkan nanti orang ini punya masalah batin, punya masalah kekosongan jiwa, mereka bisa dapatkan semuanya, kedagingan itu dengan luar biasa, tapi hati mereka kering dan mereka akhirnya bertanya dan bisa ngobrol sama saya karena tahu saya misalnya pendeta. Nah, itu kesempatan saya bisa masuk pelan-pelan kan, sudah. Siapa tahu ke depan nanti Tuhan izinkan saya digerakkan Roh Kudus untuk mulai apa namanya, berani step by step mengabarkan Injil kepada mereka.
Sebab kalau saya saat ini sudah membagi jarak atau memusuhi mereka, tidak mau bergaul dengan mereka, maka hal-hal potensi yang bisa membuat mereka bertobat karena saya di kemudian hari semakin kecil. Benar nggak? Probabilitasnya ya. Kemungkinannya semakin kecil. Ya. Makanya saya bilang sama saudara, ayo kita belajar emansipasi, belajar toleransi. Ya. Terutama kepada saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Jangan bangun tembok, saudara. Saya dengan teman-teman saya, ya saya memang semakin tua kan inner circle saya, pertemanan saya kecil, saudara. Yang dekat, yang benar-benar teman hari ini bisa dihitung dengan jari. Tapi dengan teman-teman di masa lalu saya, yang heterogen itu, saya tetap membuka akses. Saya tunjukkan kepada mereka, I'm a preacher, pengkhotbahnya Tuhan, servant of God, pelayannya Tuhan. Jelas-jelas mestinya mereka semua tahu saya pendeta. Tapi ya tidak menggunakan status saya yang sengaja saya tunjukkan itu untuk menjadi orang yang tampilannya kayak malaikat. Enggak, saya jadi omongan saya kalau ngomongan sama teman-teman SMA ya santai ketika dulu saya SMA. Nggak berubah. Meskipun kalau ada mereka ngomong-ngomong kayak teman-teman SD ya. Kalau teman-teman SD dulu kan zaman SD kita nggak pernah ngomongin yang agak nyerempet-nyerempet gitu ya. Tapi mungkin karena dulu SD, saya SMP, SMA kan nggak temenan sama mereka. Tapi beberapa mereka tetap satu SMP, tetap satu SMA. Jadi ketika ketemu di puluhan tahun yang lalu lewat grup WhatsApp ya mereka kok jadi ngobrolnya begini ya. Saya agak terkejut-kejut gitu ya. Kenapa? Karena dulu di SD kan nggak ngomongin begitu. Tiba-tiba kok sekarang di WhatsApp grup ada postingan-postingan yang aneh-aneh gitu, yang ngejerumus-ngejerumus gitu. Dan semua mereka ketawa-ketawa gitu ya. Yang perempuan ketawa, yang laki-laki ketawa. Dan mungkin saya bilang ya, mungkin kalau saya bandingkan dengan grup SMA saya dan grup teman-teman ketika saya remaja dewasa sebelum saya bertobat. Ya isinya ya kurang lebih sama. Dan itu bercandaan. Nggak ada niat yang serius-serius. Dan saya akhirnya mengerti gitu ya. Saya tidak left group, rasa roh saya terganggu, enggak. Saya tetap aja di situ, ya. Karena saya tahu beritanya sering begitu, ya kalau ada yang tidak penting banget, ya saya selalu skip. Saya tidak perhatikan pesan hari demi hari, siapa yang demi siapa, enggak. Ketika saya skip, terus ada tiba-tiba ada tulisan RIP, rest in peace, baru saya perhatikan siapa nih yang meninggal nih. Oh ternyata orang tuanya teman saya. Saya ucapkan selamat lagi, ikut berduka, ikut bersimpati. Kalau tiba-tiba happy birthday, HBD gitu ya. Oh saya lihat siapa nih yang ulang tahun, ya ucapan selamat ulang tahun. Tapi kalau cuman postingan-postingan gitu terus kalau ada yang hahaha gambar ikon foto ketawa sampai terguling-guling, saya baru perhatikan ada lucuan apa nih ya. Kadang-kadang cerita lucu-lucu mereka tuh membuat saya juga ketawa terpingkal-pingkal gitu. Dan saya suka di grup-grup WhatsApp di mana saya berada, bahkan saya punya beberapa grup WhatsApp pendeta itu kalau mereka kirimin tafsir, saya kirimin bercanda-bercandaan aja. Karena kalau tafsir kan bagi saya kalau ngirimin tafsir saya ke grup WhatsApp pendeta-pendeta itu mah ya aneh aja gitu, saudara. Ya, sebab kan kalau udah pendeta apalagi saya tahu teman-teman saya di grup WhatsApp pendeta itu semuanya teolog-teolog gitu ya. Mungkin yang ilmu teologinya paling cetek saya. Ya. Meskipun mereka bukan semuanya pendeta, gembala gitu ya, tapi mereka adalah dosen-dosen teologi semuanya dengan gelar teologi yang mengerikan semuanya itu. Jadi kalau saya kirimin tafsir saya kan aneh ya, saya menafsirkan Alkitab di hadapan para teolog-teolog gitu. Jadi ya saya ngapain ya, saya cuma sharing aja ya, misalnya kita bikin program yang bagus gitu ya, dukung doa ya guys gitu ya. Atau saya punya cerita lucu-lucu saya kirimin ke situ. Ya tentu lucu-lucunya juga yang berhikmat ya, yang benar-benar lucu aja gitu. Jangan lucu yang menjurus-jurus gitu ya, nggak pada tempatnya. Intinya saya mengasihi siapa saja, sehingga memposisikan diri pada yang tepat gitu. Siapa tahu ke depan nanti saya bisa jadi alat. Maka jangan kalau kita nggak mau terhisap dengan hal-hal seperti tadi, kita mau bertahan sampai kepada kesudahannya ya, bagi saya kita pinter-pinterlah beradaptasi atas alam dan semesta ini.
ini pandemi ini nggak berakhir. Saya baru pertama kali setelah PPKM yang ketat beberapa bulan ini kan bioskop dibuka lagi ya. Kemarin hari Minggu habis pelayanan, anak-anak, "Pah, ayo dong, kalau saat hari biasa kan sulit gitu kan. Papa kadang-kadang juga rekaman, kadang-kadang juga ngajar gitu ya. Udah lama nggak nonton, ada film-film bagus ya." Sudahlah, saya juga nggak kemana-mana. Ke rumah orang tua saya sudah saya kerjakan di hari Rabunya minggu kemarin. Maka saya ajak anak-anak saya. Dan ya nonton di bioskop sekarang meskipun sudah dibuka, anak-anak di bawah 12 tahun juga sudah boleh masuk. Tapi ya duduknya itu dua jeda gitu ya. Ada jarak dan harus pakai masker. Di bioskop pakai masker itu ya juga gimana gitu kan. Kita kan mau makan juga gitu ya. Mau minum juga ya. Tapi ya setelah makan minum pakai masker lagi. Jadi berusaha menyesuaikan diri lah dengan beradaptasi lah dengan aturan yang ada sekarang ini ya, untuk berjaga-jaga buat semua kita. Jadi ya kita harus harus seperti ini, saudara ya. Lanjutkan ya, ayat berikutnya. Siksaan yang berat dan mesias palsu. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikan bahwa orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Sekali lagi ini konteksnya konteks perkataan Yesus di ayat-ayat di atasnya bahwa bait Allah akan dihancurkan. Dan pembinasa keji di sini ya antikristus, tapi bukan antikristus akhir zaman. Tapi apakah ini bisa double nubuatan, double penggenapan, ya, double porsi maksudnya, ya. Jadi nubuatan ini sudah terjadi di masa lalu dan bisa terjadi lagi di kemudian hari, bisa, saudara, bisa. Ya, ya dalam konteks ayat ini ya, ini bicara mengenai pembinasa keji. Dan memang kan kita tahu bahwa jenderalnya Roma, ya, Kaisar Roma saat itu mengizinkan jenderalnya untuk menghancurkan Yudea, Yerusalem. Dan kata Tuhan Yesus nanti kalau itu terjadi, itu kan berarti kurang lebih 40 tahun setelah Yesus bicara ini. Ya, karena tahun 70 Yerusalem hancur dan Yesus hidup di tahun 30-an, kurang lebih gitu kan. Kamu harus lari ke pegunungan. Ayat 15. Orang yang sedang di peraringan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Ya udah, lo bersembunyi aja di peranginan di atas rumah, jangan turun. Ya, siapa tahu dengan bersembunyi di atas kamu lolos dari pembinasa keji ini. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Kalau udah di ladang, ya di ladang aja, ya. Udah pakai aja dengan baju kamu yang ada, karena Yerusalem lagi dihancurkan oleh tentara-tentara Roma. Kata Yesus, nggak dikatakan begini, tapi faktanya begitu, ya. Udah, langsung lari aja, bersembunyi di ladang. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Celaka kenapa? Ya karena susah kan. Orang-orang ibu-ibu, perempuan, kaum wanita yang lagi menyusui saat itu kan susah. Dia harus menyelamatkan dirinya, sekaligus dia juga harus memberi makan anaknya. Situasi yang berat sekali buat ibu-ibu menyusui pada peristiwa yang terjadi saat tahun 70-an itu. Ayat 18, berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Waduh, kalau musim dingin lebih berat lagi. Karena harus melarikan diri dari Yerusalem, dari Yudea, kabur ya di padang rumput, padang gurun ya. Pokoknya keluar, tidak punya tempat, baju yang seadanya, musim dingin pula, itu lebih berat. Maka berdoalah supaya tidak terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah. Tapi sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Nah, ini kalau peristiwa ini, nubuatan ini, kalimat ini, kan ada besar kemungkinan terjadi kemudian hari. Ya. Apakah peristiwa yang berat yang dialami orang Israel di Yerusalem 70 tahun 70-an itu tidak pernah terjadi lagi di kemudian hari? Artinya kita harus objektif. Ada ayat-ayat nubuatan di sini yang sudah digenapi presisi. Kayak bait Allah, sudah nggak ada lagi bangunannya, temboknya hancur, kan sudah terjadi. Berarti itu mungkin bicara mengenai bait Allah yang dibangun Herodes Agung di zaman Tuhan Yesus itu kan. Tapi dalam ayat ini, ayat 19 contohnya, ya, kalimatnya siksaan yang belum pernah terjadi sejak dunia dan tidak akan terjadi lagi. Itu ditujukan kepada orang Israel. Apakah begitu? Kalau saya tidak, saudara. Saya melihat bahwa peristiwa di tahun 45 ketika Israel itu jutaan orang dibinasakan dalam kamp-kamp Nazi, ya,
oleh Hitler dan Nazinya itu di seluruh dunia loh saudara ya. Itu sesuatu yang jauh lebih mengerikan dibandingkan kalau saya ngebayangin peristiwa tahun 70. Tahun 70 mereka banyak yang dibunuh, banyak yang kabur dan keluar semuanya dari Yerusalem. Itu kan mereka masih berfokus di Yerusalem. Tapi peristiwa di tahun 45, orang-orang Yahudi yang dibunuh di camp-camp Nazi itu tersebar udah diaspora di mana-mana. Ada yang di Polandia, ada yang di wilayah Eropa Timur, ya, ada yang di wilayah Eropa Barat, Perancis, Italia, dan lain sebagainya, di mana Inggris bisa menguasai tempat itu. Semua keturunan Yahudi diambil paksa, dimasukkan dalam camp dan dibunuh. Ya, ada yang mengatakan dengan zat-zat biologis ya, zat-zat kimia yang mengerikan, mati jutaan orang, diperkirakan 2 juta orang saat itu. Ya, berarti siksaan yang lebih mengerikan itu pernah terjadi di tahun 45. Jadi mungkin ayat 19 ini bisa terjadi lagi di kemudian hari, saudara. Double portion pengenapan, ya. Dan kita harus siap untuk hal itu, ya. Ayat 20, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Ya. Ini juga bisa bicara sudah tergenapi di tahun 70 itu. Ya, sehingga orang Israel akhirnya karena dipersingkat Tuhan, masih ada yang selamat gitu. Tapi juga bisa bicara mengenai nubuatan. Kalau ini double portion, nubuatannya nanti. Artinya pembinasa keji nanti, ya. Itu tidak berkuasa lama, dipersingkat sama Tuhan. Sebab kalau diperlama, diizinkan lama, memerintah, habislah semua orang percaya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Mesias itu juru selamat. Ketika situasi, Yesus kan lagi ngomongin tentang tahun 70-an yang dinubuatkannya dia sejak dia masih ada tahun 30-an. Nanti kalau pembinasa keji, ya ketika bait Allah dihancurkan itu kan tahun 70-an. Ketika nanti situasi itu terjadi, pembinasa keji memerintahkan tentaranya menghancurkan bait Allah, kamu harus kabur. Dalam situasi seperti ini, kalau nanti ada orang berkata, saya juru selamat, saya Mesias, ayo ikut peperangan bersama saya, berada di bawah bendera saya, ayo kita serang Yerusalem, kita serang Romawi, jangan kamu percaya. Dan ini sudah terjadi juga dalam pengenapan itu, saudara. Ada banyak orang-orang Yahudi yang akhirnya memberontak dan dianggap oleh orang-orang pengikut-pengikutnya itu adalah Mesias. Ya, salah satu kelompok Yahudi yang benar-benar luar biasa itu di sekitar tahun 100-an begitu, saudara, ya. Itu ada pemberontakan yang besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang sudah tercerai-berai dari Yerusalem. Mereka mengkonsolidasikan diri dan mereka mengangkat orang, ya. Dan orang itu memang punya wibawa dan dielulukan sebagai Mesias. Banyak orang mengikuti dia, ya. Dia berperang dengan luar biasa, bergerilya, sehingga akhirnya terdesak. Dan sejarah dunia mengatakan ada banyak orang Yahudi yang mati ketika terkepung oleh tentara Romawi di Benteng Masada. Ya, bener ya, Benteng Masada ya. Coba nanti saya cross check. Saya agak tiba-tiba kok bentuk Benteng Masada atau bukan gitu ya. Kayaknya Benteng Masada seperti ya. Itu akhirnya mereka bunuh diri karena mereka lebih baik mati ya daripada mereka harus dibunuh atau tunduk sama Romawi. Romawi tidak menyerang saat itu karena Benteng Masada itu paling puncak, di puncak gunung, mereka mengepung sehingga logistik tidak bisa naik ke atas. Kehabisan makanan, kelaparan, kehausan, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh diri. Dan banyak Mesias-Mesias palsu seperti itu yang memimpin pertempuran, dianggap ini Mesias, ini juru selamat kita. Dan Tuhan bilang jangan kamu seperti itu, karena semua orang di zaman itu akan banyak berkata, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Itu sudah terjadi dulu. Apakah bisa terjadi ke depan? Bisa jadi, saudara. Dan hari-hari ini sudah banyak dalam sejarah ya. Ada orang berkata, ya dengarkan saya adalah Yesus Kristus yang turun kembali menjadi manusia. Saya adalah hamba Tuhan. Dengarkan saya dapat perintah langsung dari sorga untuk mengatakan ini, bla 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 bla. Saudara, hati-hati.
Mesias akan datang kembali, tapi Mesias palsu akan mendahuluinya dan banyak sekali. Dan semakin mendekati akhir zaman, semakin masif setan bukan cuma bergerilya, tapi benar-benar perang frontal dengan kita, dengan berusaha untuk mempengaruhi iman kita. Ya, ayat 22. Sebab Mesias palsu, ya, dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Mesias palsu, nabi palsu, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Yesus berkata bahwa nabi palsu dan penyesat-penyesat palsu, Mesias palsu itu bukan cuma punya wibawa dan orang bisa atraktif sama dia, tapi mereka juga bisa mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dengan banyak cara mereka berusaha mempraktekkan itu supaya semakin banyak saudara yang bisa terkagum-kagum dan tersesat mengikuti jalannya. Jadi sekali lagi saya cuma mengingatkan kembali kepada saudara apa yang saya dapatkan dari ucapan Tuhan Yesus. Bahwa Mesias palsu, nabi palsu itu pun bisa mempraktekkan, bisa memanifestasikan, bisa menunjukkan mujizat. Jadi janganlah jadi orang Kristen yang naif. Mujizat itu selalu dari Tuhan. Ingat juga ayat di atas tadi, ya. Banyak orang nanti datang dalam namaku. Dihubungkan dengan ini, Mesias palsu, nabi palsu akan melakukan mujizat. Berarti mereka juga melakukan mujizat pakai nama siapa? Nama Yesus, saudara. Coba deh baca ayatnya terang benderang. Ini Yesus loh yang ngomong, bukan saya loh. Dihubungkan ayat di atas, ayat yang ini tadi barusan. Nanti akan banyak orang memakai namaku. Ya kan? Itu kan ayatnya di atas ada jadi. Kemudian sekarang kita baca Mesias palsu melakukan mujizat. Nabi-nabi palsu melakukan mujizat dan tanda-tanda. Jadi kalau hari ini ada pendeta, ngakunya pendeta. Ada hamba Tuhan, ngakunya hamba Tuhan. Terus melakukan mujizat dalam nama Yesus dan mujizat terjadi. Jangan terlalu kagum dan langsung berpikir dan berkata dengan yakin. Ini mujizat dari Tuhan. Uji dulu. Tanya Tuhan dulu. Berhikmat dulu. Saudara. Jadi jangan mentang-mentang orang dalam nama Yesus sembuh kamu. Terus sembuh orangnya. Wah, ini pendeta benar-benar dari Tuhan. Dia pakai nama Yesus. Nah, kan udah diingatkan Yesus ribuan tahun yang lalu. Bahkan ada banyak orang datang pakai namaku. Jadi orang ngejual nama Yesus itu di akhir zaman nanti ya udah dinubuatkan. Nabi palsu melakukan mujizat pakai nama Yesus itu pun sudah dinubuatkan. Ya. Dan ketika kita akhirnya terlalu lugu dan bodoh, akhirnya terlalu gampang percaya, kita mudah disesatkan. Iya, kalau saudara bisa bertobat nanti. Ketika kita sudah kagum sama orang, ya, itu akhirnya orang itu kita posisikan lebih tinggi daripada Tuhan. Ya. Saya dulu banyak di gereja lama, saudara ya. Saya mau ngomong aja jujur nih. Ya. Banyak orang yang secara memberikan apresiasi tinggi kepada hamba Tuhan itu. Sehingga akhirnya ekspresi mereka yang kelihatan ya mereka benar-benar menempatkan pokoknya apa kata dia nih, iya aja. Saya bukan berarti saya adalah orang yang tidak terpengaruh dengan hal itu. Awalnya ya saya seperti itu, tapi lama-lama saya kan niatnya itu kepada Tuhan. Niatnya mau melayani Tuhan. Niatnya itu mau nyenengin Tuhan. Ya. Ketika awal saya memang ada di situ karena saya bertobat di tempat itu, terpanggil melayani di situ dan diizinkan Tuhan melayani di situ, ya. Terus bisa diizinkan dekat dengan pemimpinnya. Ya otomatis kan awal-awal kan saya juga ya namanya pemimpin mengagumi, kagum. Ya. Tapi bukan prioritas saya dia, tapi Tuhan. Jadi saya tidak terlalu mengagumi wah gitu. Saya dulu yang salah satu yang menginventaris mujizat-mujizat yang terjadi di gereja itu, saudara. Meskipun saya baca kesaksiannya wow, ya, tapi saya nggak lama di situ. Kenapa? Saya kurang sejahtera.
Karena kok semua mujizat pokoknya harus diarahkan untuk mensupport pelayanan, mendukung agar pelayanan gereja yang menekankan soal hal 1-2 itu semakin dikenal banyak orang. Kesaksian yang disusun itu bukan meninggikan nama Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Ya, karena saya memang sejak awal meskipun hormat dan respect, sampai sekarang saya hormat dan respect kepada pendeta saya saat itu. Tapi ketika saya bahkan masih di dalam, saya benar-benar merasa adalah pelayan Tuhan. Sehingga dengan motivasi seperti itu ya, saya nggak ikut-ikut itu seperti mereka-mereka itu. Dan ada kalanya saya risih ada di situ, saudara. Saya mau keluar tapi ada janji sama mertua almarhum untuk terus ada di situ membantu. Sampai saya bilang sama Tuhan, pokoknya Tuhan, ya kalau kau memang perintahkan aku, ya gimana gitu, aku sudah tidak nyaman posisinya di sini. Tuhan yang buat cara lah, tapi nggak akan pernah aku keluar atau meninggalkan gereja ini, karena sudah janji sama almarhum mertua untuk membantu. Dan ketika saya akhirnya bilang dikeluarkan itu, ya saya tidak terkejut karena memang saya sudah sharing sama istri tentang ketidaknyamanan saya di tahun-tahun terakhir di tempat itu. Meskipun saya tidak berontak, saya tetap hormat, respect. Setiap ada kesempatan saya bertemu, tapi bukan kepada hamba Tuhan ini kalau bagi saya, tapi kepada aura yang ada di sekitarnya yang tidak kondusif, menciptakan aura bahwa pendeta saya ini seperti wow gitu. Ya. Jadi lambat laun ya akhirnya terbentuklah itu, dikondisikan, terciptalah doktrin yang bagi saya kurang pas gitu. Kalau bagi saya, kalau sama pendeta saya respect, sebab ya saya bukan cuma kenal jauh, tapi saya pernah ngobrol ya berdua, cuma saya dan dia, beliau ketika nemenin beberapa kali beliau pelayanan gitu ya. Cuma berdua kita ngobrol, saya tahu isi hatinya dia. Hatinya bener-bener ya gitu ya. Saya bisa ngerasakan sampai sekarang meskipun saya sudah dijolimi ya oleh gerejanya, saya tidak pernah berpikir macam-macam karena as a person ya, saya anggap beliau adalah hamba Tuhan yang luar biasa, tapi kondisi sekitarnya ya, yang membuat akhirnya dia ya terpengaruhi ya, pergaulan yang buruk itu. Dan bagi saya Satan menciptakan situasi di bawahnya dengan hal-hal yang gak baik ya. Ada yang menjilat lah ya. Semua yang jelek-jelek itu yang nggak mensupport itu ditekan ya. Semua dibuat politisasi ya. Sehingga akhirnya ya beliau terpengaruh. Tapi as a person, I'm respect. Saya bahkan selalu dalam hati, gue keluar tuh gak baik-baik Tuhan. Ya kalau Tuhan izinkan bisa ketemu kapan sekali aja. Ya sekedar ingin bilang sama pendeta saya nanti di depan kalau Tuhan izinin. Makasih Pak buat semuanya. Apa yang terjadi sama saya hari ini gak akan pernah bisa terjadi sekarang ini. Seno yang sekarang ini gak akan pernah sekarang ini kalau saya tidak pernah bertemu dengan Bapak dan melayani bersama-sama. Karena banyak yang diajarkan beliau secara pribadi ke saya masih pegang. Prinsip gak boleh minta-minta itu saya pegang. Saya gak tahu beliau sekarang di gimana, tapi beliau dulu ngajarin itu dan itu yang saya pegang sampai detik ini. Sesusah apapun hidup saya berusaha untuk ngandelin Tuhan. Gak akan minta-minta ke saudara meskipun kita dekat ya. Lanjut ayat berikutnya. Kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Tapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Nah, perhatikan baik-baik. Nubuatan yang di atas tadi kan berbicara mengenai bait Allah, kata Tuhan akan dihancurkan. Terus murid-murid bertanya, bila mana, kapan itu terjadi, guru? Gitu kan?
Terus saya jelaskan tuh beberapa ayat setelahnya. Itu kan menjelaskan soal bait Allah. Nah, tapi kalau ayat ini, saudara, apakah ini sudah digenapi ribuan tahun yang lalu? Kurang lebih di tahun 70 ketika bait Allah dihancurkan. Sejarah nggak mencatat ini. Nggak ada peristiwa hari menjadi gelap, matahari nggak bersinar, bulan nggak bercahaya. Terus ada bintang-bintang atau planet-planet atau meteor yang berjatuhan dari langit. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Ada terjadi peristiwa di semesta yang di luar kenormalan. Kita tidak pernah menemukan itu informasinya di buku-buku sejarah dunia. Di tahun-tahun awal Masehi terjadi situasi yang seperti itu, kita tidak pernah menemukan informasi itu. Jadi menurut saya, apa yang dinubuatkan Yesus di ayat 24-25 ini belum tergenapi. Berarti apa yang Yesus nubuatkan di ayat-ayat atas yang sudah tergenapi itu bisa double portion. Jadi bisa penggenapan kedua kali terjadi. Bicara mengenai akhir zaman. Ketika bait Allah dihancurkan itu bukan bait Allahnya Herodes. Tapi mungkin nanti bait Allah ketika dibangun kembali sebagai syarat akhir zaman itu juga akan dihancurkan kembali. Perhatikan baik-baik. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Ini belum terjadi. Nggak ada. Kalau sudah terjadi kan pasti Markus nulis ini dong. Ya. Mungkin ada juga bapak-bapak gereja di yang hidup di sekitar tahun 100 Masehi. Ya. Banyak kan bapak-bapak gereja ya mencatat peristiwa ini. Tapi nggak ada tuh semua teolog-teolog yang hebat-hebat, semua murid dari rasul-rasul, Papias kah ya. Aduh saya lupa. Banyak sekali dulu nama-nama yang saya pernah baca tentang pengakuan mereka sebagai murid dari para rasul atau cucu dari para rasul gitu ya. Cucu itu maksudnya rasul punya murid, nah murid ini punya murid lagi, cucu gitu. Nggak ada yang mengatakan bahwa anak manusia atau Yesus Kristus pernah datang dengan awan-awan kemuliaan. Itu berarti kan masih terjadi nanti. Ini nubuatan ini belum tergenapi, yang di atas sudah tergenapi. Nah kalau yang di atas sudah digenapi, maka yang ini pasti tergenapi sebenarnya. Nah karena belum tergenapi, maka ke depan pasti tergenapi. Berarti nubuatan ini juga bicara mengenai nubuatan yang akan digenapi nanti. Berarti secara keseluruhan nubuatan Tuhan Yesus ini belum tergenapi secara 100%. Mungkin baru 70%. Apakah yang 70% itu akan terulang? Bisa jadi. Ataukah nanti hanya 30% untuk menggenapi 100% nubuatan ini tergenapi? Bisa jadi juga. Kita nggak tahu. Intinya saya mengatakan ini, kita harus siap-siap saja. Kalau peristiwa perang tadi ya, bait Allah nggak dihancurkan, terus berdoalah supaya tidak musim dingin, ya kasihan ibu-ibu yang pada masa itu sedang menyusui. Ini tidak terjadi lagi ya, puji Tuhan, nggak ada deru perang, nggak ada macam-macam. Tapi yang 30% ini pasti karena belum terjadi, harus terjadi. Kita harus siapkan diri untuk itu. Ayat 27. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Itu juga belum pernah terjadi. Ya. Ini kan bisa ditafsirkan rapture, dikumpulkan, ya. Hingga orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan itu dikumpulkan. Nggak ada, makanya di kalimat dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Ya, pokoknya orang yang mati kayak gimana pun gitu ya. Karena bisa jadi nanti di akhir zaman ada orang mati di antariksa. Ya kan? Ya, ada sesuatu yang terjadi dengan pesawat ulang-aliknya sehingga akhirnya hilang begitu, ngambang di semesta. Ya, kita tolak itu, tapi besar kemungkinan kalau beberapa tahun lagi aja wisata antariksa sudah ada, benar nggak? Hal itu kan sangat mungkin terjadi. Sehingga orang-orang ini mati dengan mayat yang melalang buana di semesta. Tuhan bilang, kumpulkan semua orang-orang pilihanku dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Jadi semua Tuhan kumpulkan. Ini kalau ngomongin rapture. Ya. Tapi bisa juga nanti ketika tergenapi Tuhan mengumpulkan umat-umatnya ya untuk mempersiapkan tentang akhir zaman dan memasuki kerajaan 1000 tahun. Ya, ayat 28. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah waktunya sudah dekat.
sudah di ambang pintu. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau waktunya tadi semua yang dipaparkan di atas itu sudah terjadi, maka ya kita waktunya sudah dekat. Makanya kita nggak boleh jadi orang yang cuek bebek gitu. Kau nanti akan kaget dan akhirnya bisa menyesatkan engkau karena tidak ada persiapan diri. Siapkan dirimu sudah. Dengan apa? Buka wawasan, baca berita, ya, dekat dengan Tuhan. Ya, ayat 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua itu terjadi. Nah, kembali ini ayat ini nih. Ini kan bicara mengenai bait Allah yang akan dihancurkan. Tuhan berkata, angkatanmu ini ya tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Jadi orang-orang yang mendengarkan, yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus itu nggak akan berlalu semua generasi itu. Ya. Semuanya, bahkan sebagian besar, atau paling tidak ada mereka yang mengalami itu. Dan itu tergenapi kan. Tahun 70 kan 40 tahun dari peristiwa Yesus ngobrol ini. Murid-muridnya masih banyak yang hidup. Dan mereka menyaksikan, merasakan jadi saksi hidup juga. Mengalami semua itu, terusir dari Yerusalem. Ya. Sehingga Petrus mesti melalang buana. Andreas melalang buana, Yakobus juga melalang buana, Yohanes bahkan dikatakan hidup di Asia, di Efesus. Mungkin hanya Yakobus saja yang belum sempat mengalami ini, karena diperkirakan di tahun 40-an, tahun 50-an dia sudah mati martir. Ya. Rasul paling pertama yang mati itu kan Yakobus. Ya. Tapi yang lainnya, Yohanes contohnya. Dia hidup sampai tahun 100. Berarti tahun 70 udah dilewati 30 tahun dia saksi hidup peristiwa hancurnya Yerusalem dan penggenapan Tuhan Yesus ini. Dan dia akhirnya hidup masa tuanya di Efesus, di wilayah Asia Kecil. Ya. Menghabiskan pelayanannya di sana. Ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ini menjawab baru. Setelah panjang lebar, ini harus terjadi dulu. Terus pertanyaan murid, bila mana guru? Kamu jangan tanya tanggal, kamu jangan tanya hari, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jadi nggak akan ada orang yang tahu. Kalau ada orang yang tahu itu berarti saya berani pastikan adalah nubuatan palsu. Tapi kita akan tahu tanda-tandanya saudara, ketika kita mendalaminya sungguh dekat dengan Tuhan. Itu ya saudara ya. Lanjut. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab pada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Nah ini berjaga-jaganya tuh seperti itu. Ya. Orang yang berjaga-jaga itu kita nggak akan tahu apa yang terjadi kemudian hari atau di waktu yang berikutnya. Ya. Tapi terus berjaga-jaga. Dicontohkan, diilustrasikan dalam perumpamaan ini. Seperti orang yang mau pergian, dia tinggalkan hartanya di rumahnya, ya, dia akan menyerahkan tanggung jawab pada hamba-hambanya. Kamu yang bertanggung jawab ya, jaga semuanya, ya. Dengan tugas-tugas masing-masing. Kamu jaga pintu, kamu jaga kandang, kamu jaga ladang, kamu jaga rumah, segala macam dikasih tugas. Semuanya sudah terstruktur, dapat job desk masing-masing, dia baru pergi, ya. Dan penjaga pintu yang ditugaskan menjadi penjaga pintu, ya satpam mungkin hari ini, diminta untuk terus kamu waspadai. Aku nggak ada, lebih waspada lagi. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Jangan sampai nanti aku pergi, ada maling, ada perampok, ya, yang masuk dalam rumah kita, dan kalian karena tidak berjaga, bukan saja hartaku diambil, kalian juga bisa habis. Jadi berjagalah. Ya, jadi seperti itu saudara. Jadi kita jangan jadi orang yang nggak berjaga-jaga, yang anggap Tuhan masih datang lama, hidup kita masih muda, masih panjang umurnya. Berjaga-jaga senantiasa. Lanjut. Hubungan antara Yesus dan Daud. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya, perhatikan baik-baik. Coba saya cek dulu. Ya, berjaga-jagalah. Oh, ini perikopnya bukan perikop, ini lanjutan ayat 35. Makanya kok perikopnya antara Yesus dan Daud ini kesalahan, saudara. Ya. Jadi
konteksnya tadi ayat tadi harus berjaga-jaga. Ya. Kita nggak tahu kapan tuan rumah pulang. Jadi kita yang diberikan tanggung jawab itu, kita harus berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Ya, tapi kita yang sudah diberikan tanggung jawab, sudah diingatkan berjaga-jaga. Ingat loh saudara, ini gambaran Yesus dengan kita. Tuan rumah itu pergi meninggalkan rumahnya, minta agar masing-masing yang sudah diberikan tanggung jawab itu, tanggung jawab mengelola miliknya itu, untuk jaga-jaga, berhati-hati, berwaspadalah. Benar kan? Yesus sudah tinggalkan kita. Dia bilang sama kita untuk bertanggung jawab atas apa? Atas properti yang dipercayakan kepada kita. Apa itu? Hidupmu. Kasih karunia yang sudah dititipkannya kepadamu, padaku. Ini menjadi milik kita. Tapi sebenarnya itu hanya titipan dari Tuhan. Nanti kasih karunia akan diambil. Kita yang menjadi miliknya akan dibawanya lagi kepada dia kalau dia datang nanti. Tapi selama dia belum datang, jaga. Ini tanggung jawab kita merawat hidup kita, merawat tubuh kita, merawat iman kita, merawat pengampunan yang sudah dia berikan kepada kita. Menjaganya dengan sungguh, supaya ya Satan, iblis, perampok itu nggak bisa ngerebut semua itu. Maka berjaga-jagalah. Jangan jadi orang Kristen yang jumawa, yang bangga banget, dengan kehebatan-hebatan pelayanan yang sudah kau lakukan. Berjaga-jagalah saudara. Orang yang hebat itu seperti padi, semakin berisi semakin menunduk saudara. Semakin gak banyak omong tapi banyak kerja. Kecuali dia diizinkan Tuhan berkhotbah seperti saya ini. Tapi kalau nggak lagi diperintahkan untuk berkhotbah dan menginjili orang, ya kunci mulut rapat-rapat, nggak banyak omong, banyaknya kerja. Ya. Saya kadang-kadang gemes sama orang-orang itu, pinter ngomong tapi nggak pinter kerja. Ya. Dan ini harus kita kerjakan sampai kapan? Sampai ya kedatangannya. Jadi kalau kita berjaga-jaga, meskipun perampok bisa tidak masuk merebut kita, tapi berjaga-jaga itu juga membuat kita akhirnya terjaga ketika Tuhan datang nanti. Jadi berjaga-jaga itu bukan saja berjaga-jaga agar perampok tidak bisa merampok kita, Satan tidak bisa menguasai kita, tapi berjaga-jaga itu membuat kita juga terjaga ketika Tuhan datang. Karena bisa jadi ketika Tuhan datang kita terlena, lagi tidur ya, lagi main kartu, ya. Nggak boleh, kita harus terjaga benar-benar. Maka bangunlah rohmu senantiasa. Lewat program ini salah satunya, saya ingin bangun roh saya dulu. Ini kan saya lagi bikin program ini kan untuk saya dulu dong saudara. Saya nggak jadi orang yang munafik gitu. Oh saya buat program ini buat saudara, supaya saudara. Enggak, ini buat saya dulu. Saya sudah bilang di awal sejak berkali-kali ya, sebagai orang yang sudah punya jam terbang, kapasitas, pengalaman seperti saya, merasa saya sudah tahu Alkitab semuanya, kecenderungan untuk tidak membaca Alkitab lagi setiap hari itu godaan besar. Dan saya nggak mau. Ya, saya sudah memaksa diri saya baca Alkitab sendiri. Ya, tapi saya kalau baca, gue udah hafal Tuhan, udah berkali-kali gue baca ini. Ya, tapi ketika akhirnya saya membaca Alkitab untuk saya sharingkan meskipun ala kadarnya kepada saudara, dalam artian saya tidak menggali dalam sekali, ya ingin ngobrol aja, sisi-sisi ya, obrolan ringan tapi dalam juga gitu saudara ya, pada saudara. Kan ini kan sebenarnya untuk saya, supaya saya baca Alkitab juga setiap hari. Nah, supaya semakin efektif ya, saya ngajak beberapa saudara yang mau ikut, supaya sama-sama kita terbangun imannya, roh kita bangun, kita awake, kita berjaga, kan begitu. Jadi salah satu caranya ya saya lakukan ini untuk saya dulu. Ya. Sebab kalau saya lakukan untuk saya dulu, saya lakukan semua ini dengan antusias, dengan senang hati, dengan sukacita, nggak dengan sungut-sungut. Maka meskipun harus bangun pagi rekaman, ya, tidur malam rekaman, ya, siapkan materi, waktu me time-nya berkurang, saya nggak pikirin itu karena saya enjoy, karena ini bagus buat saya.
Apalagi kalau saya sadar juga kan, ini juga bisa memberkati banyak orang yang mengikutinya nanti. Maka saya lakukan. Saya nggak pikirin lain-lain, yang penting saya oke, saya terbentuk, semakin berjaga-jaga, insya Allah jadi berkat buat saudara juga berjaga-jaga, kita semua berjaga-jaga, dan kapanpun Tuhan datang nanti kita terjaga, dan andai kata kita diserang setan iblis pun kita terjaga, sehingga kerugiannya kita bisa minimize. Benar nggak saudara? Ya. Jadi berjaga-jagalah, kata Tuhan Yesus, itu penting. Malam hari ini saya berkata kepada saudara, berjaga-jagalah. Haleluya. Semoga jadi berkat. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Oke, senang bersama dengan saudara di malam hari ini, dan saudara terus dukung doa ya, buat The Warriors Digital Ministry ya. Puji Tuhan, sekedar informasi, kita kemarin sudah menambah properti baru ya, kamera, dan dukung doa supaya Tuhan memberkati juga, karena kita butuh sekitar 3-4 ya. Kita sudah punya sekitar 3 kamera ya, yang cukup baik gitu ya, dan saya sedang mengusahakan untuk upgrade 1 kamera lagi saudara ya, supaya program-program ke depan itu bisa lebih baik gitu ya, dan harga kamera tidak murah gitu ya. Jadi ya saya mengajak kita untuk berdoa, dan ya mengetuk saudara, kalau saudara memang rindu untuk memberkati ya silahkan membantu dalam dana, terutama doa lebih dari segalanya, supaya ke depan setiap program-program kita, terutama program yang live streaming itu bisa bagus. Karena ke depan saya sih rindu ada banyak program-program yang direkam lagi ya, dan lebih mengajar firman Tuhan lagi, sharing firman Tuhan lagi, supaya orang yang mau bersama dengan komunitas kami bertumbuh itu semakin mengenal Tuhan dengan sungguh gitu, dari banyak sisi ya. Dan ya dukung doa ya, supaya kita bisa upgrade fasilitas The Warriors Digital Ministry, yakni yang dalam jangka pendek rindulah punya paling nggak 1-2 kamera yang bagus ya, yang model terbaru gitu, supaya bisa dipakai ya bertahun-tahun ke depan. Karena kamera kita yang lama, kita tadinya sebelum buat seperti ini hanya punya 1 kamera. 1 kamera itu sudah usia 4-5 tahun gitu ya, dan kita sedang berdoa supaya bisa di-upgrade gitu ya. Dan kita puji Tuhan semuanya sudah bisa beli 1 kamera baru yang lumayan bagus ya. Harganya juga lumayan mahal ya. Demi pelayanan ya kita usahakan gitu ya. Tuhan berkati, ada berkatnya kita belikan. Dan kita juga punya kamera yang ya, kamera yang mobile gitu ya, tidak terlalu bagus tapi kualitasnya masih oke ya. Jadi kita mau upgrade lagi 1-2 kamera supaya ke depan punya kamera yang lebih bagus nanti dalam program-program berikutnya. Dukung doa saudara ya. Dan terima kasih buat kebersamaannya malam hari ini. Saya akan mendoakan saudara. Terima kasih buat yang live chat. Doa saya malam ini tidur diberkati semuanya. Besok boleh bangun dengan bugar. Tanggung jawab Selasa ya bisa dikerjakan dengan baik semuanya ya. Kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam ini. Kami sudah tadarusan Alkitab, belajar banyak dari Markus 13. Mampukan kami jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat, dan Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.